Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membantu menjelaskan bagaimana cara membuat target SKP 2021 di TRK. Nah, untuk pengisian target SKP 2021 ini alangkah baiknya kita mengerjakan di laptop, karena kalau kita mengerjakan di handphone itu agak kesulitan nanti pada saat mengupload deskripsi untuk target SKP 2021. Baik, kita mulai saja Bapak Ibu. Untuk langkah pertama kita masuk dulu ke akun masing-masing Bapak Ibu. Di sini saya akan coba masuk ke akun saya pribadi. Di sini nanti kita akan masuk ya Bapak Ibu ke akun pribadi masing-masing. Setelah itu nanti Bapak Ibu bisa mengetikkan TRK di sini ya, TRK Prof Jabar atau TRK kinerja. Tetapi kalau tampilannya sudah ada seperti saya ini, Bapak Ibu bisa langsung mengklik TRK Jabar. Nah, nanti setelah diklik itu akan ada muncul tampilan seperti ini ya, langsung login saja. Nah, setelah login nanti akan muncul tampilan TRK, di mana di sini yang akan kita isi adalah input SKP utama. Nah, untuk input SKP utama itu berada di sebelah kiri Bapak Ibu di sini. Nah, kita lihat di sini ada input SKP utama. Kita klik yang input SKP utama ini, kemudian kita klik input SKP dan nanti akan muncul tampilannya seperti ini. Nah, di dalam input SKP ini ada 3 tampilan, ada tutup rencana kerja yang warna merah, kemudian tambah rencana kinerja, dan yang biru ini adalah ekspor. Nah, yang akan kita gunakan untuk input SKP itu adalah yang warna hijau, yaitu tambah rencana kinerja. Kita klik saja yang warna hijau ini. Nanti akan otomatis muncul di tambah rencana kinerja pegawai ini, akan muncul secara otomatis nama atasan kita yaitu Bapak Daud Saleh. Nah, di dalam pembuatan rencana kinerja pegawai ini, sebelum kita membuat rencana kinerja, saran dari saya, alangkah baiknya Bapak Ibu merumuskan terlebih dahulu rencana kinerja apa yang akan kita lakukan di tahun 2021. Nah, kebetulan saya sudah membuat rancangan untuk SKP guru ya, di mana rancangan SKP guru ini berpedoman pada Permen tahun 2009 yaitu nomor 16. Nah, di sini saya pilih ya di sini untuk rincian kegiatan guru dengan angka kreditnya saya tuangkan di sini dalam SKP guru, di mana untuk SKP guru itu ada unsur utama dan ada unsur penunjang. Untuk unsur utama itu minimal ada 4 unsur yang harus kita cantumkan, dan untuk unsur penunjang itu ada minimal satu unsur penunjang. Nah, di dalam unsur utama saya mencantumkan 4, yaitu salah satunya melaksanakan proses pembelajaran. Ini yang pertama. Yang kedua adalah melaksanakan tugas lain yang relevan. Dalam hal ini saya diberi tugas oleh sekolah pada tahun 2021 itu menjadi wali kelas. Dan yang ketiga yaitu melaksanakan pengembangan diri ya, yang berupa diklat fungsional. Dan yang keempat itu melaksanakan publikasi ilmiah. Di tahun ini saya akan membuat modul atau diktat. Nah, inilah unsur utama yang akan saya gunakan untuk kinerja di SKP 2021. Dan unsur penunjang yang akan saya gunakan itu ada 2 ya, karena di sini minimalnya harus 1. Saya akan menggunakan 2. Yang pertama itu menjadi anggota organisasi profesi, dan yang kedua membimbing siswa dalam praktek kerja nyata. Ini adalah SKP guru yang saya gunakan. Dan selain dari unsur utama dan penunjang ini, sebelum kita membuat rencana kinerja pegawai di sini, ini supaya mempermudah, kita juga harus membuat deskripsi dari masing-masing unsur utama ataupun unsur penunjang yang akan kita lakukan di setiap bulannya.
Sebagai contoh di sini untuk kegiatan pembelajaran ini di unsur utama, di mana kegiatan pembelajaran itu dilaksanakan selama 12 bulan dari bulan Januari sampai Desember. Maka di sini saya merancang setiap bulannya ya. Jadi kita harus merancang setiap bulannya kinerja apa atau sasaran apa yang akan kita lakukan setiap bulannya di dalam kegiatan pembelajaran. Nah, untuk perancangan ini diserahkan kembali ke Bapak Ibu, tergantung dari Bapak Ibu sendiri. Jadi tidak harus terpaku sama seperti saya. Jadi bebas ya Bapak Ibu bisa merancang atau merumuskan kegiatan bulanan dari setiap unsur utama atau unsur penunjang. Ini sebagai salah satu contoh saja untuk kegiatan pembelajaran. Begitu juga untuk wali kelas, karena kebetulan saya ditugaskan pada tahun ini itu menjadi wali kelas. Jadi saya merancang di sini dari bulan Januari sampai bulan Desember hal-hal apa saja yang akan saya lakukan di setiap bulannya. Kalau Bapak Ibu ada yang menjabat sebagai wakil kepala sekolah ataupun kepala bengkel, maka rinciannya tentunya berbeda dengan rincian yang saya buat, di mana rincian di sini ini adalah sebagai wali kelas. Begitu juga untuk pengembangan diri di target kerja tahunan SKP itu juga tergantung dari Bapak Ibu sendiri. Jadi kalau saya di sini di tahun 2021 membuat target untuk pengembangan diri itu memperoleh 4 sertifikat. Dengan masing-masing sertifikat yang saya peroleh itu berbeda bulannya, karena logikanya tidak mungkin satu bulan itu kita memperoleh 2 sertifikat. Itu. Yang berikutnya untuk kegiatan publikasi ilmiah juga sama. Di sini untuk target SKP di 2021 tergantung dari Bapak Ibu sendiri. Apakah Bapak Ibu mau membuat modul, membuat buku ataupun membuat PTK. Nah, kalau saya di sini untuk publikasi ilmiahnya yaitu membuat 4 modul, di mana masing-masing modul ini memiliki periode bulan yang berbeda. Nah, disarankan untuk membuat target SKP di 2021, Bapak Ibu membuat deskripsi dulu seperti ini dan membuat SKP guru, unsur utama apa dan unsur penunjang apa yang Bapak Ibu akan tulis nanti di sasaran kerja untuk SKP 2021. Untuk lebih jelasnya, saya akan mencoba menjelaskan bagaimana cara membuat rencana kinerja pegawai. Jadi yang pertama ya, kita akan melihat rencana kinerja atasan dulu. Di sini yang pertama itu berhubungan dengan perencanaan supervisi guru dan tenaga pendidikan. Berarti supervisi guru dan tenaga pendidikan ini berhubungannya dengan rencana kinerjanya, yaitu kegiatan pembelajaran. Maka kita akan memasukkan unsur utama yang pertama, yaitu kegiatannya merencanakan dan melaksanakan pembelajaran ini sampai dengan hasil penilaian. Ini untuk kegiatannya. Nah, kenapa saya membuat dulu deskripsi seperti ini? Ini biar mempermudah kita membuat rencana kinerja di sini. Sebetulnya di sini bisa saja kita ketik manual ya, tetapi tentunya lebih lama. Selain kita harus merumuskan, kita juga harus mengetik manual. Tetapi kalau Bapak Ibu sudah mempersiapkannya terlebih dahulu, jadi ini sangat mudah sekali. Kita tinggal blok saja, kemudian diklik kanan, copy ya, atau bisa Bapak Ibu klik di sini, copy, kemudian kembali ke SKP, klik kanan, kemudian tempel. Nanti akan muncul secara otomatis rencana kinerja kita di unsur utama. Nah, seperti itu. Untuk aspek target tahunannya di sini artinya dalam target 1 tahun itu menghasilkan 1 dokumen. Nah, dalam hal ini ya, di sini target tahunan ini 1 dokumen. Jadi di sini kita tulis 1 dokumen. Kemudian indikator target tahunannya itu adalah PKG. Jadi untuk pembelajaran ini hasilnya itu berupa penilaian kinerja guru. Kualitasnya itu adalah 100 ya. Kemudian di sini persen. Di sininya adalah hasil dari atau nilai dari PKG-nya.
Jadi nilai dari PKG-nya. Kemudian waktu pengerjaan untuk pembelajaran ini, waktu pengerjaannya 1 tahun ya, sesuai dengan SK pembelajaran itu 1 tahun. Karena di sini tampilannya tidak ada tahun bulan, maka kita buat menjadi 12 bulan. Nah, ketika Bapak Ibu menulis waktu pengerjaan ini di 12 bulan, nanti secara otomatis ini akan muncul 12 bulan, yaitu dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember. Jadi 12 bulan, kemudian di sininya ya, di sebelah kanannya ini kita tulis dengan kegiatan PKG. Jadi untuk waktu pengerjaan selama 12 bulan itu akan kita isi dengan kegiatan PKG. Nah, di sini nanti muncul di rencana kinerja bulanan. Jadi kita harus mengisi rencana kinerja bulanan. Jadi sesuai dengan tadi waktu pengerjaannya 12, maka otomatis ini akan muncul selama 12 bulan. Kita klik ini ya, yang tanda panah ke bawah. Kita mulai dari bulan Januari, kemudian bulan Februari, kemudian bulan Maret ya, dan seterusnya sampai nanti yang terakhir itu di bulan Desember. Ini harus Bapak Ibu isi. Nah, untuk pengisian rencana kinerja bulanan, saya ambil contoh untuk yang bulan Januari, indikator di bulan Januari ini. Nah, ini yang harus kita isi, yaitu kinerja bulanan apa yang akan kita laksanakan di bulan Januari. Seperti tadi yang saya jelaskan di sini di deskripsi ya. Jadi langkah awal kita harus membuat deskripsi seperti ini supaya mempermudah ketika pengisian di sini. Ini sebetulnya boleh saja kita langsung mengetik manual, tetapi itu lebih agak memakan waktu yang lama, dan selain kita harus merumuskan terlebih dahulu, kita juga harus mengetik secara manual. Tetapi kalau Bapak Ibu membuat rumusan ini terlebih dahulu di bulan Januari seperti ini ya, ini akan mempermudah kita ketika kita akan memindahkannya ke dalam target rencana kinerja bulanan. Jadi tinggal tadi kita blok, kemudian klik kanan, kemudian tempel, maka muncul secara otomatis. Nah, di sini kita tulis target bulannya 1 ya. Kemudian di sininya adalah kegiatan, dan di sininya itu 100%, itu untuk bulan Januari. Nah, sekarang untuk bulan Februari tinggal kita lihat sesuai dengan rincian yang sudah kita buat. Di bulan Februari itu adalah menyajikan program pembelajaran. Tinggal kita blok, kita copy, kemudian kita pindahkan ke sini, klik kanan, kemudian kita tempel. Di sini sama ya, 1, kemudian berupa kegiatan, dan di sininya adalah 100. Seperti itu. Untuk bulan Maret saya kasih contoh lagi. Di bulan Maret itu kegiatan pembelajaran di bulan Maret yang akan saya lakukan itu adalah mengadakan penilaian hasil pembelajaran. Nah, biasanya di bulan Maret ini mengadakan penilaian tengah semester. Makanya saya membuat di bulan Maret itu adalah mengadakan penilaian hasil pembelajaran. Kita copy ya, kita blok, kita copy, kemudian kita pindahkan ke sini, klik kanan, kemudian tempel. Di sini 1, kemudian di sininya kegiatan, di sininya adalah 100%. Nah, itu yang harus kita isi dari Januari, Februari, Maret terus sampai dengan bulan Desember. Nah, Bapak Ibu, kalau sudah kita buat sampai dengan bulan Desember di sini, nanti saya contohkan untuk bulan terakhir di bulan Desember ya Bapak Ibu. Di sini saya sudah isi sepenuhnya sampai dengan November. Saya coba di sini yang bulan Desember. Ini jadi caranya kita blok, kemudian kita copy, kemudian kita klik kanan di sini dan tempel, maka akan muncul targetnya adalah 1, di sininya adalah kegiatan, dan di sininya itu adalah 100%. Nah, kalau sudah semuanya terisi penuh seperti ini ya, maka tinggal kita simpan saja.
Kita klik OK, nanti akan muncul di dalam tampilan input SKP itu unsur utama yang pertama itu adalah merencanakan dan melaksanakan pembelajaran. Itu untuk unsur utama yang pertama. Unsur utama yang kedua kita tambah lagi rencana kinerja, di mana unsur utama yang kedua itu adalah menjadi wali kelas. Kita masuk lagi ke sini, kita pilih karena wali kelas itu bagian dari perencanaan supervisi guru dan tenaga kependidikan, berarti kita klik yang pertama ini, kemudian di sininya kita masukkan menjadi wali kelas. Kita copy ya, kemudian kita masuk ke sini, klik kanan, kita tempel ini menjadi wali kelas. Target tahunan untuk menjadi wali kelas itu 1 sama ya, kemudian di sininya adalah dokumen, artinya dokumen wali kelas, kemudian di indikator target tahunannya adalah wali kelas. Kita ketik saja di sini wali kelas, kemudian kualitasnya 100, di sininya adalah persen, kemudian di sininya kita tulis surat tugas wali kelas. Wali kelas ya, seperti itu. Kemudian waktu pengerjaannya juga untuk wali kelas itu surat tugasnya berlaku 1 tahun atau 12 bulan ya. Kemudian di sininya yang menjadi indikator waktunya itu adalah laporan wali kelas. Wali kelas. Boleh laporan atau boleh dokumen wali kelas. Nah, sesuai sama seperti yang tadi, jadi ketika waktu pengerjaannya kita isi 12, maka akan muncul rencana kinerja bulanannya itu selama 12 bulan. Seperti halnya sama dengan tadi ya, kita bisa klik Januari, kemudian Februari, kemudian nanti Maret, dan sampai yang terakhir nanti di sini bisa kita klik Desember. Seperti itu, saya beri satu contoh ya untuk Januari. Kita lihat deskripsinya di sini untuk menjadi wali kelas. Di sini untuk bulan Januari saya merencanakan itu akan merekap absen bulanan peserta didik. Yang perlu Bapak Ibu ketahui untuk merancang deskripsi dari target kerja tahunan di SKP ini harus Bapak Ibu pikirkan dulu, karena untuk membuat rumusan seperti ini nanti pada saat target kita sudah buat, kita harus pikirkan laporannya seperti apa, karena nanti pada pelaksanaan di laporan SKP di TRK ini setiap bulannya kita harus mengupload dokumen sesuai dengan target bulanan yang kita rumuskan di sini. Jadi seperti ini, misalkan merekap absensi bulanan peserta didik, nanti pada saat pelaporannya bukti rekap absennya harus kita upload. Nah, seperti itu. Kita kembali lagi, jadi untuk bulan Januari tugas sebagai wali kelas di sini adalah merekap absen bulanan peserta didik. Jadi tinggal kita copy, kita masuk ke sini ya, ke SKP lagi, klik kanan, kemudian tempel. Di sini targetnya 1, di sininya adalah kegiatan, kemudian di sini kita buat 100%. Untuk bulan Februari di sini saya merancang targetnya yaitu mencatat perkembangan peserta didik. Kita copy, kemudian kita masukkan ke sini, klik kanan, tempel ya. Di sini sama 1, di sininya adalah kegiatan, dan di sininya adalah 100%. Nah, seperti itu kita isi sampai dengan bulan Desember sesuai dengan rancangan yang sudah kita buat di dalam deskripsi kegiatan wali kelas untuk target tahunan SKP 2021. Nah, kalau sudah jadi seperti ini Bapak Ibu ya, sampai dengan bulan Desember, di sini saya percepat saja pengisiannya. Jadi saya sudah isi sampai dengan bulan Desember mengacu kepada deskripsi yang sudah saya buat. Nah, kalau sudah lengkap seperti tadi, kita simpan di sini, klik OK, nanti akan muncul di rencana kinerja kita yang kedua di unsur utama, yaitu menjadi wali kelas. Yang berikutnya unsur utama yang ketiga yaitu di sini
melaksanakan pengembangan diri atau mau publikasi ilmiah dulu juga bebas. Kita mulai saja yang ketiga ya, itu melaksanakan pengembangan diri. Kita masuk lagi ke TRK di sini untuk input SKP tambah rencana kinerja, kita masukkan di sini publikasi berkelanjutan atau sertifikat. Kita klik di sini ya, kemudian rencana kinerja kitanya yaitu mengikuti diklat fungsional yang lamanya 30 sampai dengan 80 jam. Kita copy, kita masuk lagi ke sini, kita klik kanan, kita tempel. Nah, di sini untuk target tahunannya ya, untuk mengikuti diklat fungsional di sini saya menargetkan dalam 1 tahun itu ada 4, di mana di sini bisa kita lihat untuk pengembangan diri di sini ada 4, yaitu 4 sertifikat. Jadi saya menulisnya di sini adalah 4. Kemudian bentuk di sininya bukan lagi dokumen tapi itu adalah sertifikat. Kita cari dulu sertifikat di sini. Kalau tidak salah ada ya. Nah, yang ini ya. Kita klik sertifikat. Kemudian kita tulis di sininya adalah diklat fungsional. Diklat fungsional ya. Kemudian kualitasnya adalah 100. Di sininya persen. Di sininya adalah sertifikat 32 jam. Seperti itu. Waktu pengerjaannya karena di sini dalam satu tahun saya menargetkan 4 sertifikat, maka waktu pengerjaannya juga adalah 4 bulan. Artinya 1 bulan 1 sertifikat. Kemudian di indikator waktunya saya tulis dengan laporan diklat. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Secara otomatis kalau kita tulis waktu pengerjaannya 4, maka akan muncul di rencana kinerja bulannya itu adalah 4 bulan. Sesuai dengan target yang tadi saya buat, ini periode bulannya adalah Januari, Februari, April, Oktober. Maka kita bisa menuliskan di sini rencana kinerja bulanannya sesuai dengan rencana kita mendapat sertifikat itu di bulan apa. Tadi saya merencanakan di bulan Januari, kemudian Februari ya, kemudian April dan Oktober. Jadi di sini untuk bulan ketiganya itu di April dan yang terakhir itu di bulan Oktober. Nah, di sini untuk Januari karena saya sudah memperoleh sertifikat di Januari, jadi saya bisa langsung menentukan sertifikat yang saya peroleh itu adalah sertifikat pelatihan dari Kemendikbud. Kita blok, kita copy ya, kemudian kita masukkan ke sini, kita tempel, kemudian di sininya adalah satu dokumen, kemudian di sininya adalah kegiatan Bapak Ibu ya, di sininya kita peroleh nilai 100. Untuk Februari di sini sertifikat yang saya peroleh itu adalah sertifikat guru belajar seri AKM. Kita copy ya, kemudian kita masukkan ke sini. Di sininya juga 1, kemudian di sini kegiatan dan di sininya nilainya 100. Kemudian untuk bulan April di sini sertifikat daring Canva dalam pembelajaran. Kita copy ya, kemudian kita masuk ke sini, klik kanan tempel, di sini 1, di sininya adalah kegiatan dan di sininya adalah 100%. Dan terakhir untuk bulan Oktober, karena Oktober itu belum terlaksana, ini baru rencana ya, belum ada nama sertifikatnya, jadi saya tulis saja dulu sertifikat ya. Kita masukkan ke sini, klik kanan, tempel, kemudian 1, di sininya adalah kegiatan dan di sininya adalah 100%. Nah, kalau sudah lengkap seperti ini, baru kita simpan kembali dan akan muncul nanti di rencana kinerja SKP itu unsur utama yang ketiga. Berikutnya untuk unsur utama yang keempat yaitu di sini saya melaksanakan publikasi ilmiah. Dalam hal ini saya membuat modul ya Bapak Ibu. Jadi kita buat lagi tambah rencana kinerja di sini yaitu berhubungan dengan publikasi ilmiah. Jadi melaksanakan publikasi ilmiah. Kita klik ini.
rencana kinerjanya di sini adalah membuat modul atau diktat ya. Kita copy, kemudian kita masuk lagi ke sini, kita tempel, nanti akan muncul secara otomatis. Nah, untuk aspek target tahunan di dalam 1 tahun saya merencanakan untuk modul itu di sini ya, untuk publikasi ilmiah dalam 1 tahun saya merencanakan membuat 4 modul. Jadi di sini saya tulis 4, kemudian di sininya karena modul itu tidak ada ya, jadi kita bisa menggantinya dengan dokumen. Kemudian di sininya bisa kita tulis dengan modul, di sininya modul, kemudian kualitasnya adalah 100, kemudian di sininya juga di sininya adalah 100 ya, 100% persen. Kemudian di sininya adalah hasil dari modulnya. Kemudian waktu pengerjaannya tadi saya membuat 4 modul itu di dalam 4 bulan ya. Kita lihat ya ini ya. Jadi 4 bulan. Maka waktu pengerjaannya di sini 4 bulan. Kemudian indikatornya ini adalah dokumen modul saja. Kita tulis dengan dokumen dari modulnya. Nah, secara otomatis ketika waktu pengerjaannya 4, maka akan muncul 4 bulan. Nah, di bulan apa saja kita lihat di sini saya membuat modulnya di bulan Januari, Februari. Saya tulis dulu di sini ya, Januari, kita pilih Januari, kemudian Februari, kemudian di bulan Juli dan Oktober. Di bulan Juli dan Oktober. Kita tulis di sini di bulan Juli dan di bulan Oktober. Sebagai contoh untuk rencana kinerja bulanan di bulan Januari untuk membuat modul ini, modul yang pertama saya buat itu adalah modul ruang dimensi 3. Jadi tinggal kita copy, kemudian kita pindahkan ke sini, tempel ya. 1, di sininya adalah kegiatan, di sininya adalah 100 ya, itu sampai kita isi sampai dengan modul yang keempat yaitu di bulan Oktober. Nah, kalau Bapak Ibu sudah mengisikan penuh ya ini untuk rencana kinerja bulanan sesuai dengan deskripsi yang sudah kita buat, makanya kenapa kita harus membuat deskripsi supaya mempermudah dalam pengisian rencana kinerja bulanan. Kalau sudah penuh seperti ini, tinggal kita klik simpan, maka akan muncul unsur utama yang keempat di dalam rencana kinerja SKP itu. Di tampilan depan ini sudah ada 4. Itu untuk unsur utama. Nah, sekarang untuk unsur penunjang sama ya, kita klik tambah rencana kinerja. Ini juga harus kita isi karena kalau ini dikosongkan salah satunya kita tidak bisa menyimpan. Jadi di sini untuk unsur penunjang, karena kalau saya lihat di sini tidak ada untuk unsur penunjang, tapi kita bisa ambil saja yang terakhir saja di sini. Nah, di sini menyusun perencanaan program sekolah dan sebagainya ya. Rencana kerja kita di sini untuk unsur penunjang. Di sini untuk unsur penunjang saya menjadi anggota organisasi profesi. Kita copy ya, kita copy di sini, kita masukkan, klik kanan tempel, jadi menjadi anggota organisasi profesi sebagai anggota aktif. Target tahunannya hanya 1 ya. Kemudian di sininya dokumen, kita klik dokumen, kemudian kita isi di sininya dengan anggota PGRI. Nah, seperti itu. Kualitasnya 100, di sininya persen, kemudian di sininya adalah kartu anggota PGRI. Nah, seperti itu. Waktu pengerjaannya biasanya untuk menjadi anggota ini per tahun ya. Jadi kita tulis 12 bulan. Kemudian keterangannya di sini adalah kartu ya, di sini kartu anggota PGRI. Nah, seperti itu. Nanti otomatis muncul rencana kinerja bulanannya itu selama 12 bulan. Saya contohkan 1 ya, pengerjaannya tidak jauh berbeda dengan yang tadi di unsur utama. Jadi kita klik Januari dulu, kemudian kita isikan di sini dengan
menjadi anggota menjadi anggota aktif ya, karena masih aktif PGRI. Nah, seperti itu. Di sininya adalah 1, kemudian di sininya kita pilih kegiatan, di sininya kita pilih 100. Seterusnya dari bulan Januari terus Februari sampai dengan yang terakhir di bulan Desember. Saya percepat ya Bapak Ibu pengisiannya, jadi disamakan untuk anggota PGRI ini semua bulannya namanya menjadi anggota aktif PGRI, itu setiap bulannya disamakan. Nanti kita lengkapi dan setelah lengkap seperti biasa kita simpan, klik OK, nanti akan muncul satu unsur penunjang ya. Gagal menyimpan entry, coba saya periksa dulu barangkali ada yang kurang lengkap. Di sini sudah lengkap semua ya Bapak Ibu ya. Kita lihat, kita simpan lagi, kita klik OK. Masih ternyata di sini ada yang kurang lengkap ya, belum kita isi. Di sini 1, di sini juga 1. Jadi kalau belum lengkap Bapak Ibu tidak bisa menyimpannya. Kita coba sekarang klik simpan. Nah, sekarang kita sudah bisa menyimpan karena sudah lengkap semua ya. Jadi di sini 4 unsur utama ya. Kemudian ini anggota PGRI-nya ada 3 ya, saya hapus. Jadi kalau tampilan di sini ini ada yang perlu Ibu Bapak hapus, kita langsung klik saja tanda merah ya, artinya tempat sampah. Ini bisa kita hilangkan sebelum sebelum rencana kinerja ini divalidasi oleh atasan. Kita bisa menghapus juga, kita bisa mengedit. Jadi kalau mau mengedit itu yang warna hijau ini, tetapi kalau yang tanda merah ini berarti kita menghilangkan. Nah, ini satu unsur utama, satu unsur penunjang itu menjadi anggota PGRI. Satu lagi yang harus kita isi yaitu menjadi pembimbing PKL ya. Di sini seperti yang sudah saya tulis, jadi unsur penunjang yang kedua yaitu membimbing siswa dalam praktek kerja nyata. Kita copy, kita masuk ke sini, klik kanan, kita tempel. Kemudian target tahunannya itu adalah 1. Di sininya adalah laporan ya, untuk membimbing PKL di sininya adalah laporan. Kemudian di sininya kita tulis dengan pembimbing PKL seperti itu. Di sininya kita tulis 100, di sininya adalah persen. Kemudian di sininya kita tulis dengan laporan PKL. Waktu pengerjaannya, nah untuk waktu pengerjaan ini tergantung dari surat tugas yang Bapak Ibu terima. Kalau saya ditugaskan oleh Hubin untuk membimbing PKL itu dari bulan September, Oktober, November, berarti 3 bulan ya. Jadi di sini saya tulis 3 bulan. Kemudian untuk indikator waktunya itu berdasarkan dengan surat tugas yang saya peroleh. Nah, karena 3 bulan sesuai dengan bulannya, surat tugasnya itu saya mulai membimbing itu dari bulan September, kemudian Oktober, dan terakhir November. Jadi kalau Bapak Ibu membimbing dari bulan Juli sampai Desember, berarti di sini kita tulis 6 bulan. Sehingga yang kita isikan oleh Bapak Ibu di sini adalah Juli, Agustus, September, Oktober, November sampai Desember. Seperti itu ya untuk rencana kinerja bulanannya. Di bulan September tentunya saya mengantar siswa PKL ke Dudi. Nah, seperti itu. Di sininya targetnya 1, kemudian di sininya adalah kegiatan, di sininya 100%. Kemudian pada bulan kedua itu melakukan monitoring ya, monitoring siswa PKL di Dudi. Nah, itu untuk bulan yang kedua, targetnya 1, di sininya adalah kegiatan, di sininya adalah 100%. Dan di bulan November terakhir berarti saya melakukan penjemputan ya, penjemputan siswa PKL dan membuat
laporan PKL. Seperti itu, di sini 1, kemudian di sini kegiatan ya, kemudian di sini 100%. Nah, kalau sudah lengkap kita simpan. Klik OK, nanti akan muncul di sini unsur penunjang yang kedua, yaitu membimbing siswa PKL. Nah, itu 4 unsur utama dan 2 unsur penunjang untuk rencana kinerja SKP saya di tahun 2021. Nah, untuk tampilan di rencana kerja ini masih berwarna biru, artinya berwarna biru ini ada keterangan belum diverifikasi oleh atasan. Ketika SKP rencana kinerja ini sudah diverifikasi atasan, itu akan berubah warnanya menjadi warna hijau. Jadi Bapak Ibu bisa mengecek nanti kalau sudah berwarna hijau, itu artinya target dari rencana kinerja SKP kita sudah diverifikasi atasan. Dan kalau sudah diverifikasi atasan, berarti kita tidak bisa mengedit ataupun tidak bisa menghapus lagi. Tapi akan muncul nanti di sini yang berwarna ungu. Nah, berwarna ungu itu untuk pengisian angka kredit sesuai dengan rencana kinerja kita di SKP. Jadi langkah ini masih belum selesai Bapak Ibu, kita hanya baru menyusun rencana kinerja pada SKP 2021. Langkah selanjutnya kita tunggu saja verifikasi atasan dulu. Kalau sudah diverifikasi ini warnanya hijau, maka kita tinggal memasukkan angka kreditnya. Itu saja yang saya sampaikan untuk hari ini Bapak Ibu. Mudah-mudahan video yang saya berikan ini bisa membantu Bapak Ibu dalam pengisian input SKP rencana kinerja SKP di tahun 2021. Mohon maaf atas kekurangan dan mohon maaf juga jika ada kesalahan karena saya juga sama-sama masih belajar Bapak Ibu. Mohon maaf dan kalau ada informasi yang perlu diperbaiki mungkin saya akan informasikan lebih lanjut. Terima kasih Bapak Ibu, selamat mencoba, mudah-mudahan diberikan kelancaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.